Selamat datang kembali di kelas manajemen operasional. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen kapasitas dan kita mulai saja. Kenapa perusahaan harus memikirkan manajemen kapasitas? Jadi, kalau kita berbicara perusahaan, kenapa kapasitas itu penting? Tentu untuk mengukur bagaimana proses produksi yang akan dilakukan di perusahaan tersebut. Jadi kapasitasnya berapa, nanti yang bisa dibuat berapa, untuk apa saja mesinnya, misalkan ada mesin. Misalkan kalau karyawan, kira-kira karyawan seperti ini, jumlahnya sekian, itu apa saja yang dibutuhkan oleh karyawan dalam membuat sebuah produk. Jadi pengertiannya adalah rancangan proses berkenaan dengan penempatan tahapan-tahapan pengolahan dan alat-alat atau teknologi yang akan digunakan. Jadi di manajemen kapasitas ini kita akan tahu apakah bagaimana dengan karyawan jumlahnya sekian, dengan bahan baku sekian, bagaimana akan menghasilkan produk atau sebuah rancangan desain kapasitas yang maksimal untuk perusahaan agar mendapat nilai laba yang juga maksimal, atau juga sebaliknya, dengan kapasitas sekian bagaimana meminimalkan bahan baku yang membuat sebuah barang yang sesuai dengan keinginan masyarakat atau konsumen. Jenis-jenis kapasitas yang pertama adalah kapasitas output. Kapasitas output berbeda dengan kapasitas rancangan. Kapasitas output selalu memiliki lebih kecil dari kapasitas rancangan. Dengan kapasitas rancangan sendiri adalah kemampuan maksimum yang bisa dicapai oleh suatu alat secara teoritis. Jadi ingat, secara teoritis, bukan secara kenyataannya. Perbedaan ini timbul karena kapasitas output merupakan kapasitas nyata yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang berubah. Yang kedua, kapasitas efektif. Kalau kita bicara kapasitas efektif, ada kapasitas berlebih, kapasitas penuh atau full capacity, kapasitas normal atau normal capacity, kapasitas kurang atau under capacity, dan kapasitas efektif atau effectivity capacity. Lalu ada efisiensi dan utilisasi. Utilisasi secara sederhana merupakan persentase dari kapasitas yang dihasilkan atau actual output dibandingkan dengan kapasitas rancangan. Sedang efisiensi merupakan perbandingan antara kapasitas yang dihasilkan atau actual output dengan kapasitas efektif. Selanjutnya ada model linear programming. Sebenarnya model linear programming ini akan kalian dapatkan lebih dalam di kelas riset operasi. Tapi ini kita berkenalan terlebih dahulu. Adalah sebuah alat deterministik yang berarti bahwa semua parameter model diasumsikan diketahui dengan pasti. Artinya program linear merupakan sebuah alat pengambilan keputusan baik dari sudut pandang formulasi maupun pemecahan masalah yang dihadapi dengan membuat rencana kegiatan-kegiatan untuk memperoleh hasil yang optimal. Optimal sendiri artinya mendapatkan nilai maksimum untuk keuntungan, jumlah produk, dan lainnya, atau minimasi. Dalam hal ini adalah biaya, tenaga kerja, dan lain-lain. Langsung saja ke contoh soal di buku manajemen operasional yang setelah saya bagikan di halaman 97. Jadi ini ada model linear programming.
Sebuah perusahaan kimia akan membuat kalkulator dan mainan anak. Apabila dijual, kalkulator akan menghasilkan untung misalkan saja Rp10 dan mainan Rp15. Kedua produk ini dibuat dari beberapa komponen yang sama. Kalkulator memerlukan 4 dioda dan 4 resistor, sedangkan mainan anak memerlukan 10 dioda dan 2 resistor. Kalkulator diproses selama 12 menit, sedangkan mainan diproses selama 9,6 menit. Manajer produksi menetapkan bahwa waktu yang tersedia untuk memproses keduanya itu hanya 160 jam. Kemudian bagian gudang melaporkan bahwa persediaan dioda hanya 8.000 unit, sedangkan resistor 3.000 unit. Dari kondisi di atas, produk mana yang sebaiknya dibuat atau kalau kedua-duanya dibuat, itu bagaimana mengaturnya? Kita langsung ke pemecahan. Persoalan di atas merupakan persoalan produk mix yang bisa dipecahkan dengan cara linear programming, baik dengan grafik maupun dengan cara simplex. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan variabel keputusan, yaitu C untuk kalkulator dan M untuk mainan dan Z untuk profit maksimum. Bentuk matematikanya atau fungsi objektifnya adalah Z maksimum sama dengan 10C ditambah 15M. Lalu selanjutnya tentukan batasan-batasan yang dihadapi oleh perusahaan. 8.000 diode, 4 diode untuk setiap kalkulator dan 10 diode untuk setiap mainan. Atau dengan bentuk matematika 4C ditambah 10M kurang dari 8.000. Sedangkan untuk resistor ada 3.000 dengan masing-masing 4 resistor untuk setiap kalkulator dan 2 resistor untuk setiap mainan. Atau dengan bentuk matematikanya 4C ditambah 2M kurang dari 3.000. 160 jam pemrosesan, 12 menit untuk setiap kalkulator dan 9,6 menit untuk setiap mainan. Dengan bentuk matematika 12C ditambah 9,6 M kurang dari 9.600. Selanjutnya adalah buatlah grafik untuk masing-masing batasan dengan cara menyamakan ketidaksamaan masing-masing variabel. Diode disamakan, lalu resistor disamakan juga, lalu waktu disamakan pula. Setelah itu silahkan buat grafiknya. Kurang lebih akan seperti ini grafiknya. Untuk menggambarkan garis Z sama dengan 10C plus 15M, nilai C dan M harus ditentukan dulu. Tentukan nilai Z secara sembarang, tapi harus bisa dibagi oleh variabel C dan M. Misalkan kita tentukan Z sama dengan 1.500. Jadi 1.500 sama dengan 10C ditambah 15M. Jika C sama dengan 0, maka M sama dengan 1000, dan jika M sama dengan 0, maka C adalah 1500. Untuk menentukan nilai Z maksimal harus terlebih dulu dicari nilai C dan nilai M-nya. Kedua nilai tersebut bisa ditemukan dengan dua cara. Pertama, nilai dicari dengan menggeser garis Z hingga menyentuh titik tertinggi daerah yang diarsir. Tapi cara ini sulit karena memerlukan ketepatan yang tinggi untuk menentukan garis-garisnya. Ada lagi cara kedua, hitung masing-masing titik perpotongan dari grafik di atas. Terdapat garis perpotongan, yaitu yang pertama 750C plus 0M, yang kedua 12C plus 9,6M sama dengan 7C plus 2M, yang ketiga 12C ditambah 9,6M sama dengan 4C plus 10M, lalu yang keempat 0C plus 800M. Didapatkan grafik baru seperti ini. Kalau garisnya digeser hingga menyentuh
bidang arsiran yang tertinggi, maka akan menyentuh garis perpotongan antara 12C plus 9,6 M dan 7C plus 10M. Titik ini merupakan garis Z dengan titik optimal. Nilai C dan M harus dihitung untuk menentukan besarnya nilai Z. Itu sebagai berikut. Kembali lagi, persamaan linear 7C plus 10M sama dengan 800, dan persamaan kedua 12C plus 9,6 M sama dengan 9600. Ditemukan bahwa M adalah 705. Nah, setelah itu masukkan nilai M ke persamaan. Jadi dapat 4C plus 10M, 10 dikali nilai M nya 705 sama dengan 8000. Nilai 4C nya adalah 8000 dikurangi 750, sedangkan didapatkan nilai C sama dengan 237. Masukkan nilai M dan nilai C ke masing-masing perpotongan ke dalam persamaan Z untuk menilai besarnya. Kemudian dibandingkan nilai Z pada masing-masing persamaan, pilihlah nilai Z yang paling besar yang menentukan solusi optimal atau optimal feasible solution. Nilai Z terbesar menunjukkan keuntungan yang maksimal, yaitu 10C dan 15M akan menghasilkan keuntungan sebanyak 12.945. Sebagai penutup, perencanaan kapasitas adalah proses untuk memutuskan kebutuhan kapasitas produksi oleh perusahaan guna mempertemukan perubahan permintaan setiap produk. Tujuan perencanaan kapasitas adalah pencapaian tingkat utilitas tinggi dan tingkat investasi yang optimal, di mana fasilitas yang tersedia sangatlah menentukan. Keputusan perencanaan kapasitas adalah salah satu keputusan terpenting yang dibuat oleh manajer. Oleh karena itu, dalam memproduksi suatu produk harus diperhatikan berapa jumlah optimal yang akan diproduksi agar mencapai keuntungan yang maksimal. Mungkin itu yang ingin saya jelaskan di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak video saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.